Siapapun yang menemukan rekaman ini, jangan pernah datang ke Pasar Setan. Hai semuanya, kita dari Kes Pasar Setan. Mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Yeay. Audi nih, yang anak gunung. Yeay. Bisa diem gak? Ngantuk ya lo? Enggak, gue melek gini. Oke, kalau dari aku sendiri, seberapa kisah nyatanya sih Pasar Setan ini. Jadi memang sebelumnya sih aku belum tahu tentang fenomena Pasar Setan. Terus setelah dapat project ini barulah mencoba untuk cari tahu tentang Pasar Setan itu sendiri. Bisa diem nggak? Tentang Pasar Setan itu ternyata memang ada. Jadi ya berarti benar kalau ini memang terinspirasi dari kisah nyata karena banyak banget pengalaman-pengalaman orang, khususnya para pendaki gunung yang pernah mengalami mitos Pasar Setan ini gitu. Memang apa sih maksudnya gitu dari apa namanya transaksi dengan setan di film Pasar Setan ini? Nah itu akan jelas ketika nonton filmnya. Gitu. Dan tadi dibilang kayak sedekat apa dengan kisah nyatanya, memang nggak ada satu spesifik kisah nyata yang diambil sih, cuma referensi dari beberapa cerita. Iya. Wah, serius banget 3 jam. Jadi kalau di sini gue berperan sebagai Caca. Caca ini adalah salah satu member tim vlog rame-rame ini. Dia paling muda. Kalau misalnya Caca ini lebih berperan di balik layar. Dan Caca tuh punya satu mimpi yang ingin sedang dia kejar. Mimpinya apa, halangannya apa, mungkin bisa nanti ditonton lah. Iya. Yeay, udah. Sorry ini kita nggak bisa serius kalau nasi. Kita emang kalau kumpul nggak bisa serius. Gak bisa, kalau serius tuh agak aneh. Jadi yeay. Bisa diem gak? Oke. Ya. Oke, aku berperan sebagai Kevin, pimpinan dari tim vlog ini. Kalau tadi kan ada pertanyaan seberapa dekatnya. Nah ini justru kayak kita tim vlog ini tuh justru mencari kebenaran tentang asal-usul Pasar Setan itu. Gitu. Jadi kalau dibilang deket, mungkin ada beberapa scene yang diambil dari beberapa pengalaman orang-orang yang ada di sosial media. Gitu. Nah, Kevin ini orangnya ambisius, egois, arogan, toxic. Tapi sebenarnya dia niatannya pengen semuanya tim vlog ini tuh untuk bisa maju. Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Tamara. Dia salah satu member girl group kali ya. Jadi dia emang salah satu tim vlogger dan kebetulan memang di depan layar adalah Tamara. Jadi istilahnya kayak hostnya gitu loh. Selebgram ya? Okay. Terus untuk karakternya sendiri tuh dia punya ambisi dan prinsip yang kuat. Jadi kalau misalkan dia punya suatu rencana tuh harus banget dilakuin. Dan itu hampir sama sebenarnya karakternya sama Kevin. Makanya kita tuh bener-bener sama-sama kuat gitu. Jadi apa ya? Cuman kita punya M yang beda gitu, kita ngelakuin dengan cara yang berbeda. Bener. Kalau dia menghalalkan segala cara, tapi kalau aku tuh lebih mikirin yang benernya gitu loh. Nggak mau semuanya tuh harus dilakuin tanpa mikir yang nggak bener dan benernya gitu loh. Misalnya harus bener-bener dipikir kuat. Terus dia juga ya baik pastinya, dia juga peduli sama member lagi nggak tuh? Peduli sama tim vlognya juga. Ya pokoknya intinya tuh dia apa ya, salah satu orang yang pekerja keras juga sih gitu. Pastinya berbeda banget sih treatmentnya dari persiapan produksinya, terus habis itu di saat syutingnya juga punya treatment yang beda. Dan jadi pengalaman sih, ternyata memang film horor itu tidak segampang film-film biasanya karena ya itu dia, kita proses syutingnya capek, lelah, dan pastinya kalau misalkan film horor pasti punya set yang
tidak seindah film-film drama gitu. Malah kita di Pasar Setan ini kan lokasinya itu di kaki gunung di mana memang medannya sangat sulit, terus belum lagi gelap, hutan yang bener-bener ya bukan lokasi yang di kota gitu, jadi beda banget. Itu sih yang kayak mikirnya, oh ternyata memang selelah itu, terus persiapan fisik dan mental itu penting banget sebelum kita syuting film horor sih. Iya. Paling kalau dari aku sih dari adegan travelingnya ya, maksudnya kayak adegan traveling harus bawa mobil gitu, dan di mobil itu kan ada kameranya gitu kan, dan medan yang dipakai untuk kita syuting tuh sangat kecil gitu loh, kanan kirinya udah hutan, jadi banyak ketakutan ini kalau kameranya jatuh gimana gitu, dan satu lagi di sana dingin, dan dari satu lokasi ke lokasi yang lain tuh misalnya kita mau ke toiletnya udah jauh gitu, jadi lebih ke fisik. Sama jujur kan kalau misalnya kita syuting ada juga kadang-kadang pagi ya, jadi kayak gimana caranya biar bisa tetap main dengan enak, bagus, tapi enak, bagus, tapi maksudnya kita bisa maksimal gitu performnya. Ya. Sebenarnya kalau mistis-mistis aku pribadi sih sih nggak ngerasain ya. Cuma kalau diceritain dari Roy itu sempet. Iya, gue tuh orangnya nggak percaya setan ya. Iya, maksudnya gue nggak percaya setan, nggak nantang tapi ya udah. Nggak nantang tapi ya udah. Iya. Karena selama syuting pun kita kayak gini, orang-orangnya komedi, jadi ya nggak berasa syuting ini lagi syuting horor nih, enggak. Jadi kayak ada suatu hari dahulu kala nggak satu hari pas lagi syuting kasih sendiri. Oke, serius. One day pas syuting, lupa day keberapa, ya waktu itu jam 2 atau jam 3 gitu ya. Orang-orang mulai pada ngantuk nih, kita lagi nunggu kamera di ngeset. Gue sama Audi lagi di tenda ngobrol sama nyiapin habis itu scene apa berikutnya. Nah, si Roy lagi di luar. Roy tuh kalau misalnya nunggu tuh suka diem-diem di luar. Bukan diem-diem sih, biar menyatu dengan mondar-mandir. Dia suka mondar-mandir jalan, nggak tahu. Karena nggak mungkin kita syuting tinggal bertiga doang kan nih. Ini berdua ngobrol. Kayak ini nggak ada yang masuk obrolan. Jadi gue ngobrol di depan santai gitu. Terus udah gitu dia tiba-tiba ngedenger suara gimana? Ngedenger suara cewek ya? Suara cewek kayak ketawa gitu. Tapi itu kan namanya di hutan kan gue mikir itu binatang ya. Lanjut. Iya, maksudnya gue kan mulai di situ. Gue cuma ngasih tahu intinya doang. Ini horor loh. Iya, dia dengar sekali 2 kali. Enggak lah, paling apa gitu kan, binatang atau apa. Terus nah itu yang gue suruh. Sebenarnya lebih enak tuh cewek. Gitu. Coba. Kan gue nggak dengar, jadi gue nggak bisa jadi suara cewek kalau yang ngelengking gitu. Bisa lo ngelengking. Coba. Kayak gimana, kayak iseng, kayak gitu loh. Tapi kayak dia panjang gitu. Tapi pada saat kru-krunya lagi rame itu dia nggak ada suaranya. Justru pada saat mereka lagi pada diem tuh kayak iseng, kayak gue di sini nih. Gitu loh. Kalau aku ngerasa gitu ya. Cuma karena nggak percaya, datanglah ke mereka berdua, nanya ke dalam, tadi lu dengar suara nggak? Ya mereka lagi kan. Ini kita di sini aja udah nggak bisa dengar yang lain. Apalagi dengar suara gaib gitu abis itu. Gue nggak dengar. Soalnya suaranya tuh gede. Gitu, dan tiba-tiba ada kru dari belakang yang bilang kayak, lu tadi dengar ya suaranya? Iya gitu. Cuman gue tanya sama kru yang lain juga nggak ada yang dengar, cuman lu sama gue doang yang dengar, karena posisinya tuh ini tenda, belakangnya tuh udah hutannya tuh udah nggak ada lampu sama sekali, udah nggak bisa ngeliat, dan kayaknya nggak mungkin ada yang mau di sana gitu loh. Nah makanya kayak oke, habis itu ngumpul lagi masuk ke dalam tenda dibanding kejadian ada apa-apa. Sebenarnya suasana syutingnya rame, cuman emang kadang-kadang kita kayak capek, kita diem aja kan semua kru. Nah itu dia ada suaranya kayak kecil gitu. Audi sih makan melati ya dia? Coy ya. Ritual khusus enggak sih ya. Berdoa aja. Kita berdoa aja sih. Kayak dilancarkanlah segala urusan di lokasi syuting. Iya. Mungkin kalau kita ngerasanya pertama kali, maksudnya buat main film horor, tapi kita kan mesti
ada actingnya juga, tapi kita harus megang kameranya kan. Jadi gimana, yang menariknya gimana kita harus ngontrol agar angle-nya tetap sesuai dengan DOP mau, tapi juga ekspresinya mesti sama, mesti sesuai. Dan kebetulan walaupun kita pegang kamera dan nggak ketangkap kamera, kita tetap harus acting gitu loh. Jadi nggak cuma kayak gitu nggak, tapi kita tuh benar-benar harus acting. Jadi supaya berasa juga gitu loh dari pergerakan kameranya segala macam, dan yang megang kamera itu ada aku, Roy, sama satu lagi Pangeran Lantang. Yang Pangeran kan lebih sering ya. Lebih sering. Nah, dan dia tuh juga tetap kayak acting gitu loh, karena walaupun nggak ketangkap kamera ya biar nyampe aja gitu dari pergerakan dan move-nya si kamera itu gitu. Tanpa perlu usaha banyak sudah tergabung dengan sendirinya ya, karena kan dengan kita menceritakan mitos itu yang sebenarnya notabene apa sih bahasa gue, karena mitosnya sendiri kayak serem, jadi itu sudah menjadi horor dengan sendirinya sih kalau menurut gue. Dan memang mungkin karena terinspirasi dari kisah nyata itu yang mungkin orang-orang pernah ngalami, jadi berasa horornya karena emang relate banget kan, ternyata ada nih mitos pasar setan yang selama ini gue denger setiap naik gunung segala macam, dan setiap kita baca komen-komennya rata-rata emang komennya kayak gitu. Pastinya sih ya cara penceritaannya fresh ya, terus juga beda lah karena kita juga ada unsur found footage-nya juga, terus juga kita ada menceritakan tentang mitos yang memang ada lah gitu, karena memang dari kisah nyata juga kan, terinspirasi Pasar Setan tuh udah pernah diceritain belum? Dimension tapi di film Universe IDN. Oh, oke. Kita setting penampakan palsu ya. Orang nggak ada setannya. Cak, map Cak. Nggak ada sinyal, Fit. Jadi kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kita balik lagi ke sini. Hai Sobat Brilio, thank you so much udah nonton. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Brilio. Dan jangan lupa buat nonton film Pasar Setan tanggal 29 Februari. Pastinya hanya di bioskop.